Coba dibesarin. Ustadz, pertanyaan pertama, jika suaminya yang meninggalkan keluarganya, bagaimana Pak Ustadz? Tanpa kabar sudah 4 tahun. Ini suami yang, berarti suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Suami seperti ini tidak menjalankan kewajibannya. Bagaimana dia meninggalkan keluarganya, 4 tahun tidak kasih nafkah, suami ini tidak perlu ditaati seperti ini. Dia justru harus dicari untuk pertanggungjawabkan keluarganya mau dilanjutkan atau tidak. Ya. Adapun 4 tahun meninggalkan, tidak kasih nafkah dan yang lainnya, maka ini bukan suami yang berhak untuk ditaati. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, qadarullah sejak awal ayah saya masuk Islam hanya untuk formalitas agar bisa menikah dengan ibu saya, sedangkan dia masih beribadah sesuai dengan keyakinannya yang lama. Dia menulis di KTP Islam, tapi dia meyakini syahadat yang dia ucapkan. Sekarang dia masih hidup, tapi dia tidak meyakini syahadat yang dia ucapkan. Sekarang mereka masih hidup serumah walaupun sudah hidup masing-masing karena ibu merasa pernikahannya secara Islam tidak sah. Bagaimana status pernikahan mereka di mata Islam, apakah sah? Bagaimana saya sebagai anak perempuannya, saya bingung kalau mau menikah nanti siapa yang menjadi wali, mohon pencerahannya Ustaz. Jawabannya, kalau memang ayah sudah menyatakan pernikahannya sah karena dia KTP Islam dan dia mengaku Islam, ya nggak ada masalah. Anti juga lahir, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemudian ternyata ayahnya belakangan murtad kembali. Apakah jelas dia murtad atau bagaimana, perlu dicek dulu. Kalau dia benar-benar murtad, benar keluar dari Islam, maka dinasihati. Kalau ternyata dia tidak mau kembali kepada Islam, maka otomatis pernikahannya terputus antara ayah dan ibu. Adapun anti nggak ada masalah, ya anti nggak ada masalah, ya nasab tetap kepada ayah, ya karena pernikahan yang dibangun pernikahan yang sah karena KTP-nya Islam. Masalah kebohongan dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Islam disuruh menilai dengan zahirnya. Anti tidak jadi masalah, nisbah tetap kepada ayah. Tadi ayah, kalau ayah murtad dinasihati, kalau nggak bisa dinasihati maka otomatis terpisahkan antara ayah dan ibu. Nanti kalau menikah maka tidak boleh pakai wali ayah karena ayah non muslim, cari wali yang lain, om atau yang lainnya, ya nanti bisa dilihat, ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, definisi suami yang harus ditaati seperti apa ya Ustadz? Apa kalau suami belum baik akhlaknya juga harus ditaati, tidak boleh dibantah? Misalnya suami sering berbicara kasar kepada bapak mertua, anak juga istrinya. Tapi kalau bicara dengan orang lain ramah banget. Kalau sholat harus sering diingatkan, tidak punya adab, berbicara kata-kata yang kotor saat berbicara. Tidak mau belajar agama, tidak mau mengenal mahram, jika diingatkan malah nggak terima, sehingga sering karena tidak tertahan terucap kata ingin pisah. Mohon nasihatnya Ustadz. Sebenarnya kalau lelaki yang wajib ditaati adalah secara umum adalah lelaki yang menjalankan hak kewajibannya. Jika dia beri nafkah, ya, maka dia harus ditaati, ya. Kecuali misalnya dia melakukan dosa besar, yaitu kalau dia melakukan dosa besar maka istri boleh menasihati, kalau tidak meninggalkan boleh misalnya meminta pisah, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi saya katakan secara umum, kita di tanah air ini kita bukan berada di negara yang di mana ilmu sudah tersebar, ya. Kalau ini kejadian misalnya di Arab Saudi, gampang sekali udah minta cerai, mungkin fatwanya begitu. Tapi kalau di sini ya kita tahu rata-rata orang-orang nggak ngaji, mungkin kita yang baru ngaji, istri duluan. Maka tidak ada salahnya kita kemudian berjuang untuk menasihati suami kita, nasihati, kenalkan dengan laki-laki yang baik agar bisa mempengaruhi kehidupannya. Ya, jangan dulu minta cerai, itu belakangan, ya. Nasihati baik-baik, ya. Berusaha untuk mengambil hatinya dengan taat kepadanya, ya, meskipun mungkin dia melakukan sebagian kemaksiatan, ya. Berusaha melayani dia, ditingkatkan servisnya supaya siapa tahu dia berubah. Ya, kalau ternyata kondisi tidak berubah dan dia masih terus melakukan dosa besar, itu baru mungkin kita bisa tahapan berikutnya, entah bicara tentang cerai atau khulu atau yang lainnya. Tapi asalnya seorang berusaha merajut kembali rumah tangganya yang mungkin mulai terurai, mulai rusak dan yang lainnya, ya. Baik, Ustaz, teman perempuan saya mengatakan bahwa perempuan boleh memakai parfum jika niatnya tidak menggoda laki-laki, karena tergantung niatnya. Nanti kalau Ustaz boleh nggak saya buka aurat saya tidak niatnya ganggu lagi, memang saya suka aja, karena kalau paha saya kelihatan ISIS, kalau saya pakai jilbab panas, kira-kira boleh nggak seorang wanita keluar tidak niat ganggu laki-laki tapi pahanya kelihatan karena dia pingin seger-seger biar kena angin? Ya nggak boleh lah.
Jadi tidak niat mengganggu, tapi wanita lelaki tergoda ngelihat dia. Dia tidak berniat menggoda, tapi laki-laki cium parfumnya bisa tergerak syahwatnya. Makanya tidak diperbolehkan. Bagaimana saran memilih ART atau supir? Apakah harus di kalangan wanita yang sudah menikah? Ya, masalah memilih asisten rumah tangga atau supir ya, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting baik kira-kira ya, yang baik kira-kira, yang tahu agama, ngerti, menghormati majikan ya. Kita biasanya kan kalau ada supir dicoba 3 bulan. Kalau kelihatan bagus lanjutkan, kalau enggak ya cari yang lain. Kita jangan spekulasi dengan supir yang buruk yang akhirnya mengganggu agama keluarga kita ya. Ustaz, bolehkah mewarnai rambut seperti orang barat untuk bercantik di depan suami? Kalau mewarnai rambut depan suami nggak ada masalah ya. Tapi jangan maksudnya saya ingin seperti artis fulana yang dia terkenal pezina, kurang ajar, nggak boleh. Kita nggak boleh meniru orang kafir ya. Kita secara umum aja model rambut kita lihat bagus nggak. Tapi jangan kemudian kita ikut modelnya artis inilah, modelnya nggak ada ya. Pokoknya kita boleh mewarnai rambut untuk, tapi jangan kita meniru wanita kafir tertentu. Apalagi wanita kafir terkenal suka bermaksiat, terkenal mungkin mengumbar auratnya, maka nggak boleh seperti itu. Karena dilarang mengikuti seperti itu. Tapi kalau niatnya kita untuk merubah warna rambut untuk senang suami, nggak ada masalah. Ustaz tadi mengatakan tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami. Lalu bagaimana jika datang keluarga? Ya, tadi kita bilang sama suami, Mas ini ada keluarga datang ya. Nanti gimana Mas ya? Minta izin Mas ya. Ya bilang aja kan, jadi suami merasa dihormati. Jangan seakan-akan rumah kita semua masuk, keluarga kita masuk, adik-adik kita masuk, kakek kita masuk, mertua kita masuk, orang tua kita masuk. Seakan-akan rumah kita bukan rumah suami. Ini nggak benar seperti ini. Ini rumah suami, bukan rumah istri. Ya, apa susahnya seorang istri kemudian minta izin sama suaminya, Mas, Bapak, Ibu mau ke rumah. Saya rasa suaminya senang-senang aja. Kalau ternyata merasa terganggu, dia akan bilang, sayang ini sudah keseringan. Udah sebulan 2 kali, ya saya agak terganggu privasi. Ya, kita harus, Mas kok kayak gitu? Nggak boleh gitu. Ini rumah suami. Ya, nggak boleh. Ini bukan rumah kita. Ya, maka kita pun harus pandai mengambil hati suami. Ya. Apa hukum wanita berdakwah di sosial media yang menunjukkan dirinya baik melalui foto, video, khususnya bagi wanita bercadar? Ya intinya seorang tahu diri, jangan sampai menimbulkan fitnah ya. Menimbulkan fitnah bagi lelaki ya. Dia menjaga dirinya berdakwah dengan sebaik-baiknya. Kalau dia bisa berdakwah tanpa harus memajang fotonya, tentunya itu yang terbaik ya. Baik, demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga ibu-ibu semuanya bisa dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai macam dosa. Dan kalau kita berdosa segera minta ampun kepada